mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Yang nyinyir biar nyinyir. Kita maunya sederhana, negara Indonesia kaya raya, tapi rakyatnya miskin karena tata kelola yang buruk. Kalau ada pejabat-pejabat yang tata kelolanya buruk, yang nggak ngerti apa-apa, ya udah tahu diri aja, lengser saja. Tanggung jawabnya besar, jadi lengser aja. Berikan kesempatan kepada orang-orang yang ahli, berikan kesempatan kepada orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu. Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, sangat makmur, sumber dayanya melimpah, wilayahnya luas sekali, dan tenaga kerja yang itu sangat banyak. Tapi walaupun sangat banyak, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, penderitaan, ketidakpastian, keputusasaan, rasa frustasi yang besar. Nah, kalau misalkan terjadi ironi dan anomali seperti ini, apa yang jadi masalahnya? Di satu sisi kita kaya raya, tetapi rakyatnya miskin, satu-satunya penjelasan adalah karena tata kelola negara diserahkan kepada orang-orang yang tidak becus. Siapa? Pejabat-pejabat itu. Jadi bisa dibilang, kalau Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin, maka yang paling layak untuk dipersalahkan dan paling layak untuk bertanggung jawab itu adalah pejabat. Karena mereka yang mengelola kekayaan Indonesia, mereka yang mengelola administrasi Indonesia. Karena mereka yang bertanggung jawab, dan sekarang rakyat sudah tahu, setiap ada chaos, setiap ada kekerasan, setiap ada kekacauan, maka hati-hati ibu-ibu pejabat, bapak-bapak pejabat, rumah-rumah bapak pejabat akan ditandai. Mobil-mobil, perusahaan-perusahaan, aset-aset, itu akan ditandai oleh rakyat, dan bisa saja rakyat akan melampiaskan kekerasan, kekesalan mereka kepada aset-aset itu. Ini bukan ancaman, ini fakta yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Ini adalah sebuah peringatan kuat bahwa di masa depan, kalau ada pejabat yang tidak amanah, kalau ada pejabat yang menyengsarakan rakyat, kalau ada pejabat yang memanipulasi keuangan negara, maka itu bisa saja menjadi sasaran dari rakyat. Sekarang rakyat sudah melek, mereka sekarang punya media sosial, mereka sekarang dikasih tahu sama influencer, mereka sekarang bisa mencari data sendiri di tengah arus informasi yang begitu banyaknya. Maka hati-hatilah Bapak, Ibu, pejabat semuanya. Sekarang gak usah flexing-flexingan, gak usah drama-dramaan, gak usah arogan pakai patwal di sepanjang jalan, gak usah bikin sesuatu yang kontroversial, gak usah. Karena sekarang rakyat tahu kalau negara ini kaya tetapi rakyatnya miskin, satu-satunya yang bisa mempertanggungjawabkan itu adalah para pejabat publik, Bapak Ibu semua. Dan jangan enggan untuk bertanggung jawab, karena begini teman-teman, kawan-kawan pejabat, ketika Indonesia kaya raya, kemudian rakyatnya miskin, dan itu disebabkan oleh tata kelola yang buruk dari para pejabat, pejabatnya kaya raya. Iya kan? Itu yang jadi masalah. Pejabatnya bisa flexing, pejabatnya dikawal kemana-mana, pakai mobil yang operasionalnya menggunakan pajak rakyat. Begitu kan? Jadi ini benar-benar ironi. Coba bayangkan Baraya, jangan lepas tanggung jawab. Perhatian penting ya. Kan negara Indonesia kaya raya, tetapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Penyebabnya adalah tata kelola negara yang buruk yang dilakukan oleh para pejabat. Tapi di Indonesia, pejabat-pejabat itulah yang gajinya paling gede, tunjangannya paling gede, fasilitasnya paling gede, sampai mereka bisa foya-foya di tengah jalan, ngelaksonin orang-orang seenaknya karena ada orang yang mengawalnya. Begitu kan? Nah, kalau misalkan rakyat pada akhirnya marah, ya jangan komplain, memang realitasnya seperti ini kan. Dan coba di Indonesia itu kan kejadiannya selalu sama, anomali itu selalu terjadi di mana-mana. Ada BUMN rugi puluhan triliun, menyengsarakan rakyat, menghambur-hamburkan uang negara, tetapi direksinya, komisarisnya, gajinya malah dinaikin. Itu yang terjadi di Indonesia kan. Ada DPR tidak bisa menyuarakan suara rakyat, tidak bisa menyambung lidah rakyat, tidak bisa mengapresiasi dan menghargai cita-cita rakyat. Mereka hidup teralienasi dari rakyat, tetapi gajinya tinggi, tunjangannya banyak, mobil motor semuanya ditanggung sama negara. Nah, ini kan yang bikin marah sama rakyat Indonesia. Dan kalau misalkan kita melihat
Ternyata pejabat-pejabat yang kita maksud itu banyak diantaranya yang tidak berkompeten, tidak ngerti terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dan kita melihat itu, makanya saya tandai, misalkan saya mohon maaf ya, Ibu Puan Maharani. Ibu adalah orang yang paling tinggi posisi dan jabatannya di lembaga paling tinggi di Indonesia, yaitu DPR, perwakilan rakyat. Tapi kompetensinya apa? Ngomong aja itu sulit terbata-bata. Jangankan ngomong, jangankan retorika, jangankan menyampaikan komunikasi yang baik dengan rakyat, jangankan menyambung lidah rakyat. Berpura-pura untuk merakyat saja gagal. Berpura-pura jadi petani saja gagal. Kompetensinya segitu. Dan kita lihat pejabat-pejabat yang lain, banyak yang kompetensinya itu gak ada. Coba kita lihat, di Indonesia ada begitu banyak orang yang jenis kelaminnya, usianya, sukunya sama dengan Ibu Puan Maharani. Dan mereka ada yang berkompeten di bidang tertentu, ada yang ahli di bidang tertentu. Tapi kenapa yang dipilih adalah Ibu Puan Maharani? Karena apa? Gak ada alasan apapun selain gara-gara privilege. Gara-gara ibu adalah anak dari presiden yang juga adalah anak dari presiden. Gak lebih dari itu. Sekarang bayangkan, negara Indonesia kaya raya, rakyatnya miskin, disebabkan oleh tata negara yang gagal pengelolaannya. Karena pengelolaan yang gagal itu jelas dilakukan oleh pejabat-pejabat. Yang kenapa pejabat-pejabat itu gagal? Ya karena nggak berkompeten, nggak ngerti apa-apa soal masalah hal seperti ini. Iya kan? Jadi coba rasakan bagaimana orang-orang cerdas di Indonesia, orang hebat di Indonesia mau melamar pekerjaan, tertutup, diganti sama orang dalam. Orang dalam itulah yang sekarang menjadi pejabat-pejabat publik. Orang-orang ya dalam itulah yang sekarang menjadi anggota DPR, menjadi ketua DPR. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kredibel dan berkompeten itu tersingkirkan. Nah, diganti sama pejabat-pejabat itu. Jadi kalau misalkan sekarang rakyat marah gara-gara tata kelola negara yang buruk dan itu dilakukan oleh para pejabat, maka itu wajar. Makanya sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat sekarang tahu dirilah. Coba lihat ke dalam diri sendiri, tahu dirilah. Indonesia begitu besarnya, luas wilayahnya 5 juta kilometer persegi, penduduknya 280 juta orang, ada begitu banyak sumber daya yang bisa dikelola, ada begitu banyak tantangan yang datang menghadang, semuanya harus diatasi oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkompeten. Saya tanya kepada para pejabat itu, tanya langsung ke dalam hati nurani, apakah sebenarnya saya layak untuk memimpin negara sebesar ini? Dan pada faktanya kan memang tidak layak, buktinya Indonesia itu kacau. Buktinya kekayaan alam Indonesia itu tidak bisa diolah, tidak bisa dikelola. Kita tuh hidup dari utang dan pajak. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara pengelolaan negara diserahkan kepada orang yang tidak becus. Yang masuk ke situ gara-gara jalur orang dalam, jalur partai politik yang gak jelas, jalur pakai duit dan sogokan. Iya kan? Ya tapi itu oke lah, sudah selesai, aman. Tapi intinya seperti ini. Mulai saat ini, rakyat akan mengawasi Bapak Ibu pejabat 24 jam. Sekarang zaman teknologi, sekarang zaman media, sekarang zaman komunikasi. Bapak mau pergi kemana akan kita tandai. Rumah Bapak dan Ibu itu di mana mungkin kita tandai. Semua aset-aset Bapak dan Ibu itu sekarang bisa ditandai. Jadi hati-hati, kalau tidak lagi amanah, kalau tetap menyengsarakan rakyat, maka bisa saja rakyat brutal. Ini bukan sebuah ancaman, Bara. Ya, ini bukan ancaman. Ini sudah kejadian seperti itu. Jadi please mulai dari sekarang nurutlah kepada rakyat karena kami itu pemegang otoritas, kami itu pemegang kedaulatan. Ingat nggak Bapak Ibu waktu sebelum menjabat itu ngakunya apa? Kami pelayan rakyat. Kalau jadi pelayan ngapain juga jalan kemana-mana dengan sombongnya pakai patwal? Ya kalau jadi pelayan ya bersikaplah sebagai pelayan. Kami yang megang otoritas, kami yang megang kedaulatan. Jadi Bapak Ibu dibayar oleh pajak. Yang pajak itu dibayarkan oleh kami semua, rakyat Indonesia. Jadi please, kita tuh gak mau ngancam, kita gak mau ribut-ributan. Kita maunya sederhana. Negara Indonesia kaya raya, tapi rakyatnya miskin karena tata kelola yang buruk. Kalau ada pejabat-pejabat yang tata kelolanya buruk, yang gak ngerti apa-apa, ya udah tahu diri aja, lengser saja. Dengan hati nurani, coba bayangkan ini tanggung jawabnya besar gitu. Tanggung jawabnya besar, jadi lengser aja. Berikan kesempatan kepada orang-orang yang ahli, berikan kesempatan kepada orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu. Siapakah presiden terkuat dan terlemah di Indonesia?
ukuran terlemah dan terkuat itu tidak berhubungan dengan moral, tidak berhubungan dengan kebohongan, tidak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat normatif. Tapi sepenuhnya adalah bagaimana kekuatan dia untuk mempengaruhi, menguasai, dan mengontrol republik yang dia kuasai. Nah, presiden terlemah menurut saya yang pernah berkuasa di Indonesia itu adalah Pak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Betapapun kita mengenal beliau sebagai sosok yang santun, yang baik hati, yang tidak pernah cacat moral dan tidak pernah cacat etika, tetapi beliau adalah politisi yang kurang baik. Beliau adalah akademisi yang handal, mengharumkan nama bangsa, menciptakan pesawat terbang yang pada zaman itu adalah salah satu prestasi yang sangat luar biasa, tetapi lagi-lagi harus kita garis bawahi sebagai politisi, sebagai pejabat, beliau nampaknya bukan apa-apa. Beliau menjabat di Mei tahun 1998 dan berakhir bulan Oktober tahun 1999. Beliau tidak diterima pertanggungjawabannya dan semua kebijakan-kebijakan beliau yang sampai hari ini terdengar oleh kita itu biasanya adalah hal yang buruk-buruk. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita lihat, beliau itu bukan dipilih oleh rakyat dan tidak diinginkan oleh rakyat. Beliau berkuasa karena presiden sebelumnya itu dilengsarkan oleh massa. Bahkan beliau bukan hanya tidak didukung oleh rakyat, oleh partai-partai politik beliau itu tidak disukai. Oleh partai-partai pro-reformasi pada waktu itu Pak Habibie dianggap sebagai wujud dari Orde Baru. Sedangkan dari Golkar yang mengusungnya sekalipun, beliau juga tidak disukai karena Golkar pada waktu itu lagi mencoba untuk cuci tangan, mencoba untuk membersihkan nama baiknya dan berusaha untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Golkar juga sedang reformasi, kan begitu. Makanya sosok Pak Habibie ini justru dianggap sebagai sosok yang menghalangi Golkar untuk memperoleh citra baiknya. Jadi rakyat tidak menghendakinya, bahkan kekuatan-kekuatan luar negeri juga tidak merestuinya. Makanya dirongrong terus kekuasaan Pak B.J. Habibie itu sampai diantaranya adalah Indonesia melepaskan Timor Leste sebagai satu negara independen yang mandiri yang di luar Indonesia. Nah, itu kan juga sebenarnya adalah rongrongan dari asing dan beliau tidak tahan untuk itu gitu. Nah, itu presiden terlemah di Indonesia nomor 1. Presiden terlemah nomor 2 di Indonesia menurut saya mohon maaf banget ya, adalah Gus Dur. Sekali lagi ya, ini bukan terkait dengan masalah baik buruk karakternya, terkait dengan sumbangsihnya, bukan, tapi bagaimana kekuatan beliau dalam mengontrol. Nah, Gus Dur itu salah satu yang lemah dalam hal, kalau misalkan Baraya menganggap bahwa sekarang Gus Dur itu fenomenal, perkataan Gus Dur itu sering dikutip, bahwa Gus Dur sekarang itu sangat dicintai sebagai bapak toleransi, sebagai orang yang menginspirasi, sebagai orang yang pikirannya jauh ke depan, ya, tapi sekarang di zaman dulu, di zaman ketika beliau sedang berkuasa, Gus Dur itu didemo tiap hari, dijelek-jelekan tiap hari, dianggap sebagai orang yang mencederai umat Islam dan mempermalukan bangsa Indonesia. Ketika Indonesia di tengah krisis, beliau keliling dunia, melakukan lawatan ke sini ke situ dan sebagainya. Kemudian pernyataan-pernyataannya sangat kontroversial. Satu hal yang harus dicatat adalah bahwa Gus Dur pada waktu itu juga tidak memperoleh dukungan dari rakyat sepenuhnya. Dalam artian pemenang pemilu tahun 99 itu kan sebenarnya adalah PDIP yang mengusung Ibu Megawati. Tetapi pada waktu itu Gus Dur itu diangkat oleh sebuah konspirasi yang dipimpin oleh Pak Amin Rais. Pak Amin Rais tidak menghendaki kalau pemimpinnya itu adalah perempuan, yaitu Ibu Megawati. Karena Pak Amin Rais itu punya sentimen keislaman yang sangat kuat. Tapi di sisi lain Pak Amin Rais juga tidak mau kalau dipimpin oleh orang-orang atau antek-antek Orde Baru. Itu berarti menghancurkan reformasi sejak awal. Maka Pak Amin Rais itu mengusung Gus Dur. Jadi Gus Dur itu dipilih dengan sebuah konspirasi poros tengah. Dulu tuh ada istilah namanya poros tengah. Nah, akhirnya Gus Dur terpilih, kemudian ketika Gus Dur terpilih, dukungan yang tidak besar itu juga diperparah dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Sekali lagi ya, pernyataan kontroversial Gus Dur itu sebenarnya menunjukkan bahwa beliau itu adalah orang yang sangat-sangat terdidik, orang-orang yang sangat melek terhadap realitas gitu. Beliau misalkan mengatakan, ayo kita menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Sampai sekarang kita akan dihujat habis-habisan ketika misalkan mendendangkan slogan itu. Tetapi bagi Gus Dur, dan kalau misalkan dipikir lebih dalam ya bagus lah. Jadi kita satu-satunya jalan untuk bisa mendukung Palestina merdeka adalah berdiplomasi dengan negara penjajahnya, kan begitu ya. Kalau misalkan sekarang kayak kita kan cuma koar-koar, marah-marah, tapi gak ada
gak ada pertimbangan diplomatik apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina gitu. Atau misalkan Gus Dur mencoba untuk memaafkan PKI, oh sekarang dibully habis-habisan, tapi saya yakinkan Gus Dur adalah salah satu presiden paling melek sejarah di Indonesia. Ya, banyak lah, termasuk juga Gus Dur ingin membubarkan DPR gitu. Pokoknya pernyataannya kontroversial semuanya. Tapi di kalangan akademisi, Gus Dur itu adalah seorang yang sangat dihormati. Iya, karena apa? Karena pikirannya melek. Jadi dia cuman hidup di situasi dan kondisi di mana zaman dipenuhi oleh orang-orang bodoh. Itu sajalah. Orang-orang yang euforia, orang-orang yang termakan pada kekacauan, kerusuhan dan sebagainya. Ya, akhirnya apa? Gus Dur tidak memiliki kekuasaan yang memadai. Pernyataan-pernyataannya dianggap kontroversial, kebijakan-kebijakannya dituding sana-sini, bahkan beliau juga sampai diajukan ke meja hijau gara-gara katanya korupsi dan sebagainya. Yang jelas Gus Dur juga berkuasa hanya sekitar 2 tahun kurang, dan masa pemerintahannya tidak dalam kondisi baik-baik saja dan tidak dalam kondisi beliau mengontrol sepenuhnya. Itu adalah presiden terlemah Indonesia kedua versi saya. Lalu versi ketiganya siapa? Nah ini ya sekali lagi ya, Baraya boleh tidak setuju, tapi simak argumentasi saya. Presiden terlemah ketiga di Indonesia itu adalah Pak Prabowo Subianto. Kenapa seperti itu? Ya karena gini Baraya, sejauh yang saya lihat sampai sejauh ini ya. Jadi Pak Prabowo itu adalah orang yang benar-benar lemah dalam kekuasaan sampai harus menambal ini itu demi mendapatkan kekuasaan itu. Jadi kita mulai dari ketika beliau gagal terus menjadi presiden, beliau akhirnya jadi menhannya Pak Jokowi. Jadi menggandeng lawan politik terkuatnya justru untuk mendapatkan kekuasaan. Kan sebelumnya dihujat, kemudian apa? Sekarang berubah. Jadi Pak Prabowo itu berubah, bertransformasi, mengikuti kehendak masyarakat dalam tanda kutip. Jadi bukan karakter aslinya beliau yang muncul itu, tetapi untuk berkuasa sampai harus mengubah citra dirinya. Dari awalnya menentang Pak Jokowi berubah menjadi sepenuhnya mendukung, bahkan salimnya pun membungkuk, gitu kan. Kemudian ketika nyalon sebagai presiden, beliau sampai harus membawa-bawa Gibran, menghajar konstitusi, begitu kan. Setelah itu apa yang dilakukan? Beliau juga mengubah gesturnya dari seorang yang tegas, kuat, lugas berubah menjadi gemoy demi mendapatkan suara pemilih pemula. Kemudian beliau setelah menjadi presiden terpilih pun akhirnya apa? Mengumpulkan semua orang dalam satu koalisi. Kemudian setelah itu apa? Mengubah kabinet menjadi sangat-sangat gemuk dan lain sebagainya. Birokrasi jadi sangat gemuk, apa-apa jadi sangat gemuk. Tapi kemudian menginginkan efisiensi. Nah ini kan sebenarnya adalah perubahan-perubahan radikal dari Pak Prabowo. Dari tegas menjadi gemoy, dari menyerang Pak Jokowi menjadi baik hati, dari teguh pada konstitusi berubah menjadi melawan konstitusi dan sebagainya. Itu dilakukan demi apa? Mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Beliau itu terlalu lemah, sangat lemah, saking lemahnya sampai melakukan segala cara hanya demi mendapatkan kekuasaan. Dan setelah mendapatkan kekuasaan, beliau harus bagi-bagi dengan begitu banyak pihak, begitu banyak orang, sampai kita tidak tahu apakah beliau dalam setiap kebijakannya itu independen atau tidak. Begitu kan? Nah itu saya pikir itu adalah salah satu indikasi betapa beliau itu sangat-sangat lemah dalam kekuasaan. Berarti tentu saja memahami apa yang dimaksud dengan pengkhianat, atau perilakunya adalah pengkhianatan, yaitu orang yang mendapatkan amanah tertentu dari pihak tertentu tetapi dia malah menyalahi amanah itu dan justru malah merusak pada orang yang memberikan amanah, begitu. Nah, walaupun pengkhianat dan pengkhianatan itu sebenarnya sudah kita pahami bersama, tetapi di dunia politik istilah pengkhianatan itu mendapatkan banyak sekali eufemisme sehingga kita menjadi kabur, kita menjadi tidak paham apa yang dimaksud dengan pengkhianatan di dunia politik. Kita mengenal Pak Prabowo Subianto sebagai seorang tokoh nasional yang sangat luar biasa. Saya pikir di antara banyak sekali tokoh nasional, Pak Prabowo itu adalah sosok yang karakteristik keperwiraannya itu paling susah untuk hilang gitu. Jadi benar-benar kental dengan semangat keperwiraan gitu. Misalkan kalau misalkan kita lihat tokoh-tokoh yang lain yang latarnya adalah militer, misalkan Pak Wiranto, Pak SBY dan semacamnya, mereka itu bertutur katanya lembut gitu, bertutur katanya benar-benar layaknya orang sipil gitu. Tetapi Pak Prabowo itu walaupun tuturnya juga lembut, tetapi jiwa kemiliterannya itu masih kerasa gitu dalam kata-katanya itu. Saya Prabowo Subianto
mengajak Anda gitu kan. Ya, jadi benar-benar kental gitu keperwiraannya. Selain itu, wujud keperwiraan itu juga nampak dari karakter beliau yang susah sekali untuk menyerah. Bayangkan sejak awal beliau nyalonin diri jadi presiden tetapi gagal. Saya sampai lupa berapa kali beliau gagal dalam misi-misi politiknya, bikin partai politik juga misalkan banyak pengkhianatan dan sebagainya, tetapi beliau tetap maju terus gitu. Ini mengingatkan saya sama Pak Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang terdahulu itu, yang di masa lampau, yang dia untuk menjadi presiden itu butuh kegagalan berkali-kali gitu. Ya, saya pikir Pak Prabowo mungkin seperti itu, cuman saya sih tidak pernah berharap bahwa Pak Prabowo seperti Abraham Lincoln, karena Lincoln itu setelah berkuasa pada akhirnya perang saudara di Amerika Serikat. Jangan sampai Pak Prabowo juga seperti itu gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, bagaimanapun tentang perjalanan karir politik Pak Prabowo itu, beliau mengawali karir politiknya itu dalam kacamata pengkhianatan. Siapa yang berkhianat? Pengkhianatan atas apa? Pengkhianatan Prabowo atas ide-ide Pak Harto. Jadi baraya ceritanya begini. Tahun 1998 Indonesia itu digoncang sekali oleh berbagai krisis, dari mulai krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan, krisis hukum dan lain sebagainya. Pokoknya menumpuk semuanya di situ. Di sisi yang lain, Pak Prabowo sesungguhnya memiliki jabatan atau pangkat yang sangat strategis pada waktu itu, yaitu Pangkostrat. Pangkostrat itu berarti dia membawahi pasukan-pasukan paling elit di Indonesia yang dia secara terlatih bisa saja merekayasa munculnya kerusuhan atau bisa saja meredam sebuah kerusuhan. Begitu ceritanya. Nah, yang luar biasanya adalah ketika Indonesia pada waktu itu dilanda kerusuhan dan sebagainya, rezim yang berkuasa Pak Harto pada waktu itu minta Pak Prabowo untuk menghentikan masalah-masalah yang seperti itu, kerusuhan dari aktivis untuk minta Pak Harto mundur, lengser dan sebagainya, itu tolong dihentikan yang seperti itu. Luar biasanya adalah Pak Prabowo pada waktu itu justru malah melakukan hal yang sebaliknya. Beliau katakan kepada Pak Harto, "Pak, sebaiknya Bapak lengser saja." Itu sebuah pengkhianatan besar dalam kacamata Pak Harto. Ya, kenapa seperti itu? Karena Pak Prabowo pada waktu itu bukan hanya Panglima yang paling disayangi sama Pak Harto, bukan hanya beliau ini adalah seorang yang sangat berprestasi dalam ketentaraan, yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan sebagainya, tetapi beliau juga memiliki hubungan pribadi dengan Pak Harto, yaitu bahwa Prabowo itu adalah menantunya Pak Harto. Bagaimana ceritanya ketika Pak Harto itu lagi digonjang-ganjingkan, dijelek-jelekan, disudutkan, pokoknya dibully habis-habisan sama rakyat Indonesia. Justru Prabowo pada waktu itu minta Pak Harto untuk menyerah saja dan lengser. Ini adalah pengkhianatan yang besar dalam kacamata Soeharto. Dan yang lebih buruknya lagi adalah bahwa Prabowo pada waktu itu malah membuka jalan demonstran untuk masuk ke gedung DPR. Dengan pangkatnya itu, Prabowo bisa menghentikan segala demonstrasi yang ada pada waktu itu. Tetapi alih-alih melakukannya, Prabowo malah membiarkan demonstran itu masuk dan melakukan hal-hal yang aneh-aneh di gedung DPR MPR. Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pengkhianatan besar di mata Pak Harto. Dan kebencian Pak Harto pada waktu itu benar-benar nampak dari banyak sekali tindakan-tindakan. Misalkan Pak Prabowo bersama Pak Habibie, bersama Harmoko itu adalah orang yang diblok, yang di blacklist untuk gak boleh bertemu dengan Pak Harto atau berkunjung atau yang semacamnya. Bahkan hubungan pernikahan antara Prabowo dengan putrinya Pak Harto itu langsung dihentikan pada waktu itu juga. Jadi luar biasa ya, ternyata pernikahan yang sudah berjalan 15 tahun berhenti gara-gara ya masalah politik dan ideologi pada waktu itu. Tapi bagaimanapun ini menunjukkan tentang betapa sakit hatinya Pak Harto pada Prabowo. Yang luar biasanya di sini juga muncul intrik-intrik yang unik. Kan tadi dijelaskan bahwa yang di blacklist dari istana Pak Harto itu diantaranya adalah Pak Prabowo dan Pak Habibie. Pak Habibie dan Pak Prabowo juga ternyata memiliki hubungan yang tidak harmonis pada waktu itu. Ya mungkin awal-awalnya mereka baik-baik saja karena ada dalam satu haluan, satu kubu yang sama. Tapi kemudian Pak Habibie menyatakan setelah lengser dalam sebuah bukunya yang sangat fenomenal pada waktu itu, yang detik-detik yang seperti itu Pak Habibie mengatakan bahwa Prabowo pada waktu itu mengancam Pak Habibie, Prabowo pada waktu itu minta jabatan, Prabowo apa dan sebagainya, bla bla bla, yang tentu saja ini ditentang oleh Pak Prabowo, disangkal. Apa saya gak minta jabatan, saya gak minta ini itu, kalaupun saya minta jabatan ya saya konstitusional dan sebagainya, tapi ini memunculkan keributan. Jadi satu menyangkal, satu mengatakan demikian. Ada kemungkinan ini adalah kesalahpahaman, ada kemungkinan yang lebih mungkin lagi salah seorangnya berbohong.
Kalau ada di antara Baraya yang harus memilih siapa di antara mereka yang berbohong antara Pak Prabowo atau Pak Habibie, Baraya pilih yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ataukah itu mungkin sebuah kesalahpahaman? Tapi yang jelas bagaimanapun ini adalah sebuah pengkhianatan. Sehingga ada beberapa narasi-narasi yang menjelaskan bahwa Pak Habibie telah mengkhianati Pak Prabowo atau hal yang sebaliknya yang seperti itu. Ya, cerita-cerita hal yang semacam itu di dunia politik, apalagi di dunia yang sedang rusuh, sedang kisruh, itu memang sesuatu yang dalam tanda kutip lumrah. Dan karena pada waktu itu Prabowo melihat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya sedang sakit lah, sedang krisis, sedang apa dan sebagainya, maka beliau itu mencalonkan diri sebagai presiden, berusaha untuk menjadi presiden. Beliau ingin menangani Indonesia dengan tangannya sendiri, ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa baik-baik saja, krisis ini bisa dilewati dan sebagainya. Tetapi tahun 2004, sekitar 5 tahun setelah gonjang-ganjing yang tadi disebutkan itu, Pak Prabowo ternyata tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Beliau ikut konvensi di Partai Golkar tetapi tidak mendapatkan dukungan. Bahkan di antara calon-calon yang lain yang disodorkan oleh Partai Golkar, Pak Prabowo itu mendapatkan suara yang paling sedikit gitu dibandingkan yang lain. Nah, karena itu Pak Prabowo langsung dalam tanda kutip ya mengkhianati Partai Golkar, kemudian mendirikan ya merintis sedikit-sedikit, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra tahun 2008. Partai yang masih kecil, yang masih imut pada waktu itu, tetapi dengan kekuatan, dengan karisma Pak Prabowo dan sebagainya itu mulai melejit. Ya, tapi apapun itu, tahun 2009 tentu saja partai yang melejit itu belum tentu besar, belum terlalu besar. Mesin politiknya juga masih sangat baru, masih dihuni oleh orang-orang yang banyak di antara mereka yang belum berpengalaman dan sebagainya. Maka tahun 2009 itu Pak Prabowo hanya mencalonkan diri sebagai wakil presiden, bukan presiden. Walaupun inginnya jadi presiden, tetapi pada waktu itu sementara waktu pengen jadi wakil presiden aja dulu sementara. Menemani siapa? Menemani Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian bikin sebuah koalisi yang namanya adalah Mega Pro. kan tahun 2009 itu kontestan-kontestan pemilu di Indonesia itu bikin cerita yang unik-unik gitu. Jadi diantaranya mereka tuh kalau nyalon, mereka bikin akronim-akronim untuk pasangannya gitu. Jadi Jusuf Kalla dan Pak Wiranto, jadi JK win gitu, JK menang gitu ya. SBY dengan Budiono, jadi SBY berbudi gitu. SBY berbudi. Nah, ini Megawati dengan Prabowo jadi Mega Pro gitu. Nah, cuman kan namanya kok jadi motor Honda 160 cc gitu. Jadi takut ya akronimnya ternyata terlalu maksain, jadi akhirnya akronim itu menjadi hilang. Tapi yang jelas pada waktu itu Pak Prabowo mendapatkan jatah sebagai wakil presiden Ibu Megawati atau calon wakil presiden Ibu Megawati dengan ketentuan, dengan kesepakatan, dengan deal-dealan, yaitu bahwa sekarang Gerindra kemudian Pak Prabowo dengan seluruh kekuatan sumber dayanya itu harus membantu PDIP untuk mengangkat kembali Ibu Megawati. Begitu, Pan. Nah, tetapi sayangnya luar biasanya ketika mereka kemudian kalah dan di pemilu selanjutnya tahun 2014 Ibu Megawati justru malah tidak mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Inilah yang kemudian dianggap sebagai salah satu pengkhianatan terbesar yang dialami oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menganggap tahun 2009 itu saya akan dukung Ibu Megawati dengan seluruh harta kekayaan saya, dengan seluruh atribut saya, dengan seluruh karisma saya, dengan seluruh sumber daya yang saya miliki, saya dukung Ibu Megawati untuk jadi presiden. Kalah. Tapi kan perjanjiannya adalah nanti pemilu berikutnya Ibu Megawati yang giliran mendukung Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, sayangnya pada waktu itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena PDIP pada waktu itu punya pertimbangan lain. Pertimbangan yang saya pikir juga cukup masuk akal. Tapi ya tetap aja pengkhianatan gitu ya. Pengkhianatan atas janji dalam tanda kutip dalam kacamata Pak Prabowo. Apa yang membuat PDIP pada waktu itu melakukan hal yang seperti itu? Karena PDIP pada waktu itu suaranya diperkirakan akan anjlok. Jadi mereka tidak memiliki pilihan selain mengendarai hype-nya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu kan pada waktu itu lagi hype-hype-nya gitu. Selain karena prestasi yang luar biasa di Solo, beliau itu kampanye dengan cara yang sangat-sangat lain, yaitu media sosial. Nah, jadi spanduknya paling dikit, apanya paling dikit, tapi masuk ke lini yang pada waktu itu benar-benar baru di Indonesia, yaitu media sosial. Nah, hype yang luar biasa dari Pak Jokowi ini diperkirakan oleh PDIP itu akan menaikkan perolehan suara baik di legislatif maupun kepresidenan, calon jadi presiden, daripada kalau yang naiknya itu adalah Ibu Megawati. Nah, karena itu PDIP kemudian memutuskan pilihan yang berat. Bukan
Pak Prabowo bukan Ibu Megawati, tetapi anak baru Jokowi yang diangkat sebagai calon presiden pada waktu itu. Sekali lagi, dalam kacamata Pak Prabowo jelas ini adalah sebuah pengkhianatan. Tetapi ya pengkhianatan yang cukup masuk akal karena pada waktu itu memang konstelasi politik lagi mengarahkan ke arah sana gitu. Dan rakyat Indonesia juga kan senengnya sama yang hype-hype gitu kan. Akhirnya Prabowo bersaing, terpaksa ya, bersaing dengan Jokowi, dan Prabowo sambil marah-marah, saya aja dikhianati apalagi rakyat. Nah, itu salah satu kata-kata yang paling sering diungkapkan atau seringkali disampaikan atas dasar pernyataan Pak Prabowo begitu kan. Dan ternyata benarlah hype-nya Jokowi itu kuat sekali. Akhirnya Pak Jokowi yang jadi presiden, anak baru, sedangkan Pak Prabowo yang sudah merintis karir politik dan karir kemiliteran sudah jauh-jauh hari sebelumnya dan memberikan prestasi kepada masyarakat Indonesia, ternyata gak dapat apa-apa. Ya gigit jari lagi, gak apa-apa lah gigit jari lagi. Pokoknya pemilu selanjutnya saya harus menang gitu. Dan Pak Prabowo itu memang pantang menyerah lagi dan lagi dan lagi dan lagi gitu. Nah, tapi di tengah jalan ada satu kejadian yang sangat-sangat lucu dan sangat-sangat besar dan sangat-sangat unik gitu. Jadi kan ketika Pak Jokowi naik sebagai presiden itu, beliau meninggalkan Jakarta untuk dipimpin oleh Ahok yang Cina itu. Yang Cina lu, yang kafir lu ya, yang semacam itu kata itu kan seperti itu. Nah, karena itu banyak di antara orang-orang muslim dari kelompok tertentu itu sangat tidak nyaman dan sangat tidak suka ketika dipimpin oleh seorang yang minoritas dan di luar agama mereka. Begitu. Nah, ya karena itu maka mulailah terjadi pergolakan sampai akhirnya Ahok itu melakukan atau mengatakan sesuatu yang kemudian dianggap sebagai penistaan agama. Dan ini kemudian memunculkan hype baru, yaitu Pak Habib Rizik kemudian naik ke podium mengumpulkan 4 juta orang manusia dalam satu lapangan, dan ini benar-benar sebuah rekor, mungkin bisa disebut sebagai rekor dunia. Indonesia nggak pernah ada orang yang bisa ngumpulin orang sampai sebanyak itu, jadi putih-putih semuanya gitu ya. Nah, karena Pak Prabowo pada waktu itu berpikir bahwa hype Jokowi ternyata bisa dilawan oleh hype Habib Rizik pada waktu itu. Nah, karena itu maka dalam pemilu selanjutnya Prabowo dengan Pak Habib Rizik itu berkoalisi. Bagaimana caranya agar mereka kemudian memenangkan suara rakyat untuk menjadikannya presiden tahun 2019. Cuman ya itu, dalam perjalanan kampanye politik dan perjalanan politik itu Pak Prabowo itu selalu saja mendapatkan berita-berita tentang pengkhianatan di sana, pengkhianatan di sini, pengkhianatan dan sebagainya. Misalkan ada dari kelompoknya Pak Kapitra Ampera kemudian pindah ke kelompok seberang gitu ya, gara-gara mendapatkan bujukan untuk dapat jabatan tertentu gitu ya di Dewan Perwakilan gitu ya. Kemudian ada Ibu Ratna Sarumpait yang mendapatkan kepercayaan yang luar biasa pada waktu itu, ternyata dalam tanda kutip mengkhianati dengan bikin berita hoax dan sebagainya. Ya walaupun sebenarnya berita hoax itu agak masuk akal, agak manusiawi sih pada waktu itu. Tapi ya kita abaikan. Pokoknya ceritanya di situ ada banyak sekali pengkhianatan. Bahkan Pak Prabowo dikhianati sendiri oleh tim surveinya. Sehingga Pak Prabowo itu mengklaim kemenangan sebelum KPU menyatakan siapa yang menang, siapa yang perolehan suaranya paling banyak gitu. Ya, mungkin saja sih tim survei Pak Prabowo itu mungkin salah gitu ya. Tapi untuk tim survei sebesar itu dan disewa oleh politisi yang sangat besar dengan mesin politik yang sangat besar, saya pikir kemungkinan kesalahannya itu lebih kecil daripada kemungkinan kesengajaan gitu. Jadi bisa saja ya nggak harus seperti itu. Tetapi kalau misalkan begitu, itu juga adalah wujud dari pengkhianatan terhadap Pak Prabowo gitu ya. Ya bagaimanapun akhirnya tahun 2019 Pak Prabowo kalah lagi ya, karena terlalu banyak pengkhianatan di sana. Dan karena kalah lagi dan Pak Prabowo juga mikir mungkin ya, bagaimana caranya saya bisa membangun negara dengan tangan saya sendiri kalau misalkan saya gagal terus. Makanya Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Pak Jokowi gak lama setelah pemilu tahun 2019. Nah, ini akhirnya juga apa? Akhirnya juga dianggap sebagai pengkhianatan. Pak Prabowo telah mengkhianati Pak Habib Rizik dan reng-rengannya. Jadi ini juga judulnya apa? Judulnya pengkhianatan. Prabowo dianggap berkhianat terhadap kelompok ini karena bersatu dengan pemerintahan. Padahal pada waktu itu memang Pak Prabowo pernah mengatakan, ya gak tahu benar gak tahu salah, tapi pengakuannya adalah saya bergabung itu adalah untuk meredakan biar
biar kedua kubu yang berseteru itu bisa lebih aman lagi, karena saya pun akhirnya gabung ke pemerintahan, kenapa mereka juga tidak, kan pikirnya begitu. Tapi ya untuk kelompok tertentu ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap misi. Kenapa gabung sama kubu Jokowi yang membantu atau yang mendukung penista agama dan sebagainya gitu. Pengkhianatan lagi kan. Dan setelah itu pun ternyata Pak Prabowo masih saja dikhianati. Misalkan ada orang-orang dekatnya yang waktu kecil itu diangkat jadi dari comberan, kata Pak Prabowo itu, kemudian dibesarkan, kemudian menjadi pejabat atas promosi dari Pak Prabowo, ternyata beliau juga korupsi. Ada anak-anak buah Pak Prabowo yang ternyata korupsi. Itu pengkhianatan besar terhadap Pak Prabowo, kan tentu saja. Udah mah gitu, ada politisi yang kemarin-kemarin itu juga menyatakan pengkhianatannya, yaitu apa? Pak Anies Baswedan, yang dianggap sebagai pengkhianatnya Pak Prabowo karena dulu pernah mengatakan dia tidak akan nyalon sebagai presiden kalau misalkan Pak Prabowo juga nyalon. Nah sekarang Pak Prabowo-nya aja belum nyalon, belum pasti, belum fix, belum didaftarin apa, dia yang nyelonong duluan untuk jadi presiden, untuk jadi calon presiden, dan dari partai juga yang dianggap sebagai partai yang nyebrang gitu dari ini. Nah ini cerita-cerita pengkhianatan seperti ini memang banyak, makanya pengkhianatan di dunia politik itu harus kita lihat dalam kacamata yang netral dan kacamata yang bebas nilai gitu. Tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Karena yang dimaksud dengan pengkhianatan itu tergantung pada siapa yang dikhianati. Mungkin aja di dunia politik itu mikirnya begini ya, mungkin. Saya kan bukan politikus, saya polikucing. Mungkin aja di dunia politik itu pengkhianatan terhadap satu kelompok mungkin baik demi masyarakat yang lebih besar. Mungkin begitu. Dan dari upaya rasionalisasi yang seperti itu muncullah lebih banyak eufemisme tentang bahwa ya pengkhianatan itu bisa diistilahkan dengan kalimat-kalimat yang lain dan sebagainya, misalkan nyebrang atau ya lompat pagar dan sebagainya. Oke, barangkali itu saja ya. Video ini dibuat bukan untuk menghujat salah satu pihak, bukan untuk apa, tapi yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa istilah pengkhianatan di dunia politik itu susah sekali untuk kita pahami. Kita tidak tahu siapa pengkhianatnya, dan kalaupun kita tahu siapa pengkhianatnya, kita tidak tahu apakah pengkhianatan itu baik atau buruk. Pada tahun 1910-an, Wilfred Trotter, seorang psikolog, itu bekerja sama dengan salah seorang psikolog yang dianggap sebagai psikolog paling terkemuka di abad modern atau yang paling berpengaruh di abad modern, yaitu Sigmund Freud. Kerjasama keduanya kemudian melahirkan sebuah buku yang berjudul Mentality of Hurt in Peace and War. Buku itu adalah buku, walaupun bukan buku yang pertama, tetapi buku yang paling berpengaruh, yang menjelaskan tentang bagaimana mentalitas kawanan pada manusia. Buku itu secara kebetulan juga menjadi buku yang menginspirasi dan dianggap sebagai buku yang membenarkan kejahatan-kejahatan oleh para pelaku kejahatan. Bisa dibilang bahwa buku ini juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan Darwinisme sosial, di mana orang yang melakukan kejahatan sebenarnya adalah bagian dari tindakan-tindakan alamiah mereka. Lalu apa sebenarnya mentalitas kawanan atau mentality of herd yang dijelaskan dalam buku itu? Ya intinya adalah bahwa manusia itu sama seperti hewan dan masih mewarisi mentalitas hewan. Di antaranya adalah mentalitas kawanan, di mana manusia itu akan bergerak sesuai dengan kebanyakan orang melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalkan banyak orang melakukan hal yang itu, maka manusia akan berusaha masuk ke wilayah situ. Manusia tidak mau melampauinya, atau manusia tidak mau ketinggalan dari fenomena sosial itu atau dari tindakan-tindakan komunal itu. Nah, kenapa seperti itu? Kita mulai dari hal yang sederhana, misalkan etik. Etik itu kalau misalkan pimpinannya pergi ke sana, ya teman-temannya ikut ke sana. Pimpinannya ke sini, teman-temannya ikut ke sini. Itu banyak terjadi di kawanan domba, di kawanan kelelawar. Kelelawar kan kalau keluar dari gua, kata Pak Helmi Yahya kemarin kita ngobrol itu, kalau keluar dari gua semuanya belok ke kiri semuanya gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari mentalitas kawanan. Kenapa hewan-hewan itu melakukan hal yang seperti itu? Ada dua penjelasannya. Yang pertama itu adalah bahwa hewan-hewan itu berusaha untuk tampak lebih mengancam, tampak lebih besar dibandingkan dengan lawannya. Jadi kalau misalkan ada satu ekor kerbau, mungkin satu singa berani melawannya. Tapi kalau ada sekelompok kerbau, maka singa akan mencari perhitungan gimana caranya untuk bisa menaklukkan kerbau-kerbau itu, kan seperti itu. Itu yang pertama, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mengurangi probabilitas kematian individu.
Jadi kalau misalkan Baraya ada satu-satunya di tengah hutan dan di situ ada harimau, maka kemungkinannya Baraya akan diserang sama harimau yang dimaksud itu. Tetapi kalau misalkan di sana ada 10 orang dan satu harimau, maka kemungkinan Baraya untuk diserang oleh harimau itu hanya 1 berbanding 10. Begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya makhluk-makhluk yang merasa dirinya lemah itu biasanya memiliki mentalitas kawanan seperti itu. Nah, dalam buku itu kemudian dijelaskan bahwa mentalitas kawanan itu bukan hanya ada pada diri hewan, tetapi juga pada diri manusia, karena manusia dalam konteks buku itu dan dalam Darwinisme sosial atau turunan-turunan dari teori evolusi, kan manusia itu adalah bagian dari hewan gitu. Hewan yang terlalu cerdas. Begitu. Nah, karena itu mentalitas-mentalitas yang seperti tadi itu juga masih dimiliki oleh manusia. Kemudian dalam pelanjutan-lanjutan buku itu atau dalam review-review buku itu, kemudian ada juga penjelasan bahwa 95% manusia itu pada dasarnya memiliki mentalitas kawanan yang kuat. Begitu. Jadi 95% itu manusia tidak berkehendak atau tidak bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi berdasarkan dengan kelompok melakukan apa, maka mereka akan melakukan itu, akan mengikuti itu. Cuman mentalitas kawanan pada manusia ini juga sebenarnya memiliki sisi buruk. Secara umum mentalitas kawanan itu memiliki sisi buruk sama seperti yang lain. Jadi misalkan begini Baraya, tahun 2005 itu ada kasus, cek tahunnya ya, saya ingat-ingat lupa. Tapi tahun 2005 itu ada kasus di Turki, ada 1.500 ekor domba di peternakan yang memutuskan untuk bunuh diri massal gitu. Jadi semuanya terjun dari ketinggian dari jurang ketinggian sekitar 15 sampai 20 meter. Si embe-embeknya itu berjatuhan semuanya begitu. Nah, kenapa seperti itu? Untungnya nggak semua mati. Yang mati itu hanya 400 ekor, sisanya hidup. Kenapa? Karena yang mati itu adalah yang loncat duluan, udah pada mati, udah ini. Nah, sisanya itu yang berjatuhan kan kena mayat dari teman-temannya yang empuk-empuk itu. Jadi semuanya bertahan hidup. Jadi 400 yang mati, 1.100 yang hidup. Nah, kemudian para ilmuwan bingung kenapa ada domba melakukan bunuh diri massal. Apakah mereka stres, apakah mereka tertekan dan lain sebagainya. Setelah mereka ulik-ulik, ternyata jawabannya adalah mentalitas kawanan yang tadi itu. Jadi ketika ada satu pimpinan dari embe itu yang dianggap sebagai pimpinannya karena paling ganteng, misalkan embe-embe yang paling ganteng gitu atau apa, maka mereka akan mengikuti embe-embe yang itu gitu. Jadi pas satunya loncat, nggak tahu kepeleset, nggak tahu apa, maka yang lainnya ikut menjatuhkan diri ke sana. Begitu. Nah, mentalitas kawanan pada manusia juga kurang lebihnya seperti itu. Baraya ingat nggak misalkan kemarin ya sekitar 3 mingguan yang lalu Pak Deddy Kobisa itu dihujat habis-habisan gara-gara sebuah alur kisah yang tidak jelas sebenarnya bagaimana ya. Pokoknya mah dihujat habis-habisan. Pertanyaan saya adalah siapa orang yang menghujat itu dan selama ini mereka kemana gitu. Kan maksudnya, kan Pak Deddy Kobisa itu kalau bikin video yang muji itu banyak, yang apresiasi itu banyak gitu. Dan yang haternya itu gak kelihatan, tapi ketika ada satu kasus tiba-tiba kenapa yang haternya numpuk banyak di situ sedangkan yang pro ke dia jadi hilang gitu. Kan itu aneh gitu. Dan ini terjadi pada semua kasus. Pak Mario Teguh dulu itu banyak fansnya. Pas ada satu kasus tiba-tiba yang membencinya banyak keluar semua, tapi yang pro-nya jadi hilang gitu. Nah, kenapa bisa pesawat lewat? Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu kan sesuatu yang aneh gitu. Selama ini mereka tuh ada di mana? Ya, ternyata karena mentalitas kawanan. Jadi misalkan begini, Baraya itu tidak suka pada seseorang gitu. Tetapi karena orang lain gak ada yang menghujat dia, Baraya diem. Tapi pas ada orang yang menghujat dia, baru bring keluar semuanya gitu. Nah, yang pro itu, wah, ketika melihat bahwa dirinya itu nggak punya teman karena semuanya menghujat, yang pro yang mau muji itu jadi mundur gitu. Nah, itulah mentalitas kawanan. 95% manusia itu adalah orang-orang yang bergerak dengan tindakan orang lain atau tindakan kelompok atau tindakan komunal, tapi bukan kehendak dari diri sendiri. Baraya pernah gak bertamu ke orang gitu ya, terus sama si orangnya itu disuguhan gitu. Baraya itu bertiga datang, disuguhannya itu cireng misalkan ya. Nah, terus pas cirengnya enak, dimakan, pas bagian cireng terakhir itu ternyata gak ada yang mau makan. Kalau disuguhin itu, yang terakhir makanan itu menjadi tidak ada yang makan. Nah, itu adalah karakteristik atau ciri dari tamu-tamu itu adalah mentalitas kawanan. Lalu apa hubungannya? Kenapa seperti itu? Penjelasannya begini Baraya. Orang-orang yang hidup dalam mentalitas kawanan itu berpikir bahwa mereka itu adalah makhluk yang lemah dan mereka ada di tengah-tengah medan perburuan.
Begitu. Nah, kalau Baraya ada di situ, maka logikanya itu adalah Baraya tidak boleh keluar dari kawanan. Baraya tetap harus ada di tengah kawanan, semakin di tengah semakin baik. Karena itu, maka Baraya tidak boleh terlalu menonjol, artinya tidak boleh maju terlalu ke depan, sehingga Baraya ada di luar kawanan, atau Baraya tertinggal di belakang. Pokoknya harus di tengah-tengah. Itu logikanya seperti itu. Nah, kalau makan cireng paling akhir, yang cireng yang paling akhir itu berarti Baraya ada yang di yang paling depan atau di yang paling belakang, sehingga ini yang menghabiskan, ketahuan banget gitu. Begitu. Nah, atau misalkan kalau Baraya ingin terkenal, kamu dulu aja lah, kamu dulu. Enggak, saya kamu aja. Yang kayak gitu kan biasanya di kelas kalau pemilihan KM kayak gitu. Nah, itu mentalitas kawanan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang susah sekali untuk sukses, dan kalaupun sukses mereka sebenarnya tidak akan berdampak besar pada masyarakat. Baraya ingat nggak hukum yang selalu diulang-ulang oleh para ahli konspirator tentang elit global dan sebagainya? Mereka kemudian menyatakan sebuah data yang memang valid bahwa 1% manusia itu menguasai 50% aset kekayaan di seluruh dunia. Dan 5% manusia itu menguasai 99% kekayaan global. Baraya tahu ya, itu datanya udah banyak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya iya, karena memang kebanyakan manusia itu adalah mentalitas kawanan. Orang yang nggak mau maju, orang yang nggak mau terlalu mundur, orang yang pengen ada di tengah-tengah yang seperti itu. Nah, masyarakat yang seperti inilah yang akhirnya terombang-ambing gagasan, pemikiran, ide, dan tindakannya itu harus disesuaikan dengan gagasan, ide, dan tindakan dari masyarakat yang ada di sekelilingnya. Begitu. Apakah orang-orang itu salah? Tidak. Sama sekali tidak. Mereka itu adalah bagian dari masyarakat dan mereka yang membangun masyarakat. Cuman kalau Baraya ada di posisi itu, mohon jangan protes kalau Baraya tidak berdampak besar. Jangan sampai kita menjadi people power, ayo kita lawan elit global. Gak bisa. Karena apa? Karena Baraya itu berpikirnya mentalitas kawanan. Kalau Baraya mau maju bukan menghancurkan elit global, tapi Baraya yang jadi elit global itu, caranya gimana? Caranya menghilangkan sisi-sisi mentalitas kawanan itu seminimal mungkin. Nah, bagaimana caranya agar saya tidak memiliki mentalitas kawanan yang ekstrim, yang apa? Sebelum Baraya bisa menghilangkan atau bisa mengurangi mentalitas kawanan, Baraya harus tahu dulu ciri-cirinya. Selain ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu, yang misalkan makan cireng dan lain-lain, Baraya simak beberapa ciri yang lain yang saya sebutkan. Baraya tuh hebat, Baraya tuh berani kalau banyakan, tapi kalau sendirian ciutan. Nah, itu mentalitas kawanan yang paling signifikan, yang paling mudah dikenali. Misalkan Baraya gini, kalau di kelas guru nerangin, Baraya berani ribut, mau bu, tapi disuruh ke depan, jadi patung takut. Nah, itu adalah mentalitas kawanan. Mentalitas kawanan itu kalau Baraya sendirian jadi ciutan, kalau banyakan jadi polontong gitu, jadi beranian gitu. Baraya tahu nggak misalkan geng motor? Geng motor itu kalau lagi berkelompok, melakukan kerusuhannya kayak gimana, lemparin orang. Ya, apalah pokoknya mah yang kayak gitu geng motor itu. Nah, tapi kalau sendirian ciut banget. Nah, itu adalah mentalitas kawanan yang akut. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah mereka suka sekali bikin identitas-identitas komunal yang palsu. Misal begini Baraya, kemarin pas Muslim Uighur misalkan disiksa di Smackdown sama Cina, kita membenci Cina. Tiba-tiba semuanya membenci Cina, tutup kuping, urusan yang lain pokoknya mah benci banget sama Cina. Kemudian ketika Rusia menginvasi Ukraina, tiba-tiba semuanya pro terhadap Rusia. Ikut-ikutan aja semuanya gitu ya. Oh, karena Ukraina itu Nazi, karena Ukraina itu apa? Karena Rusia itu bantu Muslim dan sebagainya. Ketika ketahuan bahwa Rusia ternyata bantu Cina, sepi, senyap, hilang gitu. Tapi fenomena orang-orang di Indonesia tiba-tiba pro terhadap Rusia atau tiba-tiba pro terhadap Ukraina atau tiba-tiba pro terhadap Uighur itu sebenarnya adalah mereka menciptakan identitas-identitas di mana mereka menganggap bahwa diri mereka itu sama gitu. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu sama dengan orang Rusia, atau mereka menganggap bahwa diri mereka itu bagian dari kawanan Muslim Uighur, kawanan ya, mohon maaf, atau yang semacam itu. Kemudian mereka melakukan pembelaan. Nah, sebenarnya kan mereka itu identitasnya beda, apa-apanya beda, tapi mereka mencoba untuk menciptakan identitas yang lebih besar karena masyarakat kawanan itu berpikirnya semakin besar kelompok saya maka semakin senang gitu. Makanya kalau misalkan di Indonesia gitu ya, kalau misalkan ditanya, kalau
profil ini dan agamanya apa gitu. Kenapa harus ditanya agamanya apa gitu? Ya karena masyarakat kawanan itu masyarakat yang takut dan berharap bahwa kawanannya itu atau identitas yang mereka ciptakan sendiri itu dalam imajinasi mereka itu besar. Nah, semakin besar mereka semakin nyaman dan semakin senang, dan mereka menganggap bahwa kelompok yang lain itu adalah ancaman atau predator buat mereka. Makanya mereka kadang-kadang itu takut gitu, kadang-kadang parno gitu. yang seperti itu. Nah, itu adalah ciri dari mentalitas kawanan yang tadi itu. Kemudian ciri dari mentalitas kawanan berikutnya bisa kita identifikasi dari ketika mereka itu menjadi rasis. Pernah nggak Baraya dengar ada orang pimpinan politik atau ya tokoh terkemuka yang bilang, apa sih, kenapa kamu tuh ngambil sumber-sumbernya dari media barat aja, kenapa nggak dari yang sini gitu, kenapa sih ngambilnya nggak mau dari produk lokal, kenapa dari luar? Nah, itu adalah orang-orang dari mentalitas kawanan gitu. Emang apa hubungannya? Ya gini Baraya, kalau orang yang berpikir rasional dan normal, sumber informasi itu nggak peduli mau dari barat mau dari timur, karena yang paling penting itu dia valid atau tidak, dia kredibel atau tidak. Kan kredibel atau tidak itu nggak ngaruh mau timur mau barat kan. Yang penting dia sesuai dengan metodologi dan bisa dipertanggungjawabkan, ada konfirmasinya, ada klarifikasinya, dan kuat teorinya dan sebagainya kan gitu. Nah, tapi orang-orang yang mentalitas kawanan, ketika misalkan saya ngomong gini, ini mau sumbernya barat semua, barat kok dipercaya. Ini mau sumbernya Cina semua, masa Cina dipercaya? Ya emang kenapa? Emang kalau Cina berarti tiba-tiba jadi salah gitu? Kan enggak, kalau barat tiba-tiba jadi salah berkepentingan gitu. Kan enggak, yang paling penting itu kredibel. Tapi intinya kenapa mereka menjadi rasis seperti itu? Gara-gara mereka itu punya mentalitas kawanan yang tadi itu. Mereka harus informasi apa itu harus dari kelompoknya, harus dari kawanannya. Kawanan yang lain itu dianggap sebagai musuh bagi peradaban kelompoknya sendiri gitu. Nah, tapi apapun itu, orang-orang yang tadi mentalitas kawanan itu jumlahnya 95% Baraya. Ya, makanya mereka itu suka diatur ke sana ke sini, mereka tuh mau dibohongin ke sana ke sini, mereka mau diajak ke sana ke sini, mereka mau. Coba misalkan lihat partai-partai politik misalkan sekarang ya. Pak Anies Baswedan sekarang itu diangkat sama tokoh-tokoh ya yang seperti itulah, yang katakan oposisi atau yang katanya Islam radikal gitu, katanya ya di framingnya Islam radikal. Nah, sebenarnya kalau misalkan Baraya lihat riwayatnya, Pak Anies Baswedan itu sempat dinyatakan murtad, sempat dinyatakan Syiah, dinyatakan liberal, halal darahnya dan sebagainya di zaman dulu sama orang yang sekarang mendukungnya habis-habisan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang mentalitas kawanan itu gak lihat track recordnya, gak ikut apanya. Mereka hanya ikut-ikutan masa yang menurut mereka sesuai dengan identitasnya. Misalkan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sekarang didukung sama orang-orang yang dulu mencaci makinya atau yang dulu itu menuduh-nuduh Pak Prabowo sebagai pelanggar hak asasi manusia. Kita sampai sekarang nggak pernah tahu apakah Pak Prabowo itu terbukti atau melakukan itu atau tidak. Tetapi yang jelas pendukungnya itu mau ya, yang dulu protes terhadapnya sekarang menjadi pro terhadapnya gara-gara identitas kelompok yang sama. Begitu. Jadi Pak Jokowi, Ibu Puan Maharani, semua orang ternyata dipilih dengan alasan yang sama. 95% orang itu ikut-ikutan ketika dia nyoblos dalam pemilu. Nah, buktinya apa? Buktinya setiap pemilu itu partai-partai politik mencanangkan, di Sumatera Barat target perolehan suara adalah sekian. Jadi suara orang-orang yang 95% yang ikut pada kawanan itu ditentukan atau diperebutkan atau benar-benar dibujuk, dipengaruhi oleh orang-orang yang cuma 5% itu. 5% anggaplah partai politik itu, kemudian saya pengen targetkan segini. Jadi orang-orang yang dimaksud itu disebutnya target. Dan orang-orang yang 5% itu merasa gak malu ketika mereka mengatakan bahwa kami akan rebut perolehan suara sekian di sini gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang memalukan. Artinya orang-orang yang dimaksud itu tidak memiliki kehendak sendiri kan. Tapi dipilih, ditentukan. Aduh, jadi kampanye yang terbaik berarti nanti ini. Jadi dikontrol gitu. Tapi itulah hierarki dari masyarakat. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan 95% orang yang hidup dalam mentalitas kawanan. Kita gak bisa itu. Yang paling mungkin bisa adalah kita menjadi individu yang keluar dari mentalitas kawanan itu dan menjadi bagian dari elit global itu. Menjadi kelompok yang elit, yang berdampak, yang mempengaruhi semuanya. Begitu. Dan saya pikir ini sih identik dengan buku-buku yang lain atau sumber-sumber yang lain. Baraya misalkan mau lihat dari sudut pandang sosiologi, mau lihat dari sudut pandang biologi, mau lihat dari mana-mana pun, Baraya akan menemukan satu hal yang sama, bahwa masyarakat kebanyakan manusia itu mengikuti
hawa nafsunya, mengikuti kelompoknya karena mereka itu memiliki mentalitas kawanan.